Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bu Lulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ergonomi yang beranggotakan Kosi Aulia, Muhammad Fikri Baladi, Nurul Aini, Shauna Chandra, dan Yohana Mega. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami. Jadi yang pertama, kami akan mempresentasikan hasil pengukuran antropometri dari ruang tamu milik Nurul Aini. Referensi yang kita gunakan itu ada 2, dari data antropometri masyarakat Indonesia serta dimensionalnya oleh Nurmianto tahun 1991 dan dari buku Human Dimension and Interior Space oleh Julius Panero. Oke, silakan Aini. Di sini ruangan yang jadi rujukan adalah ruang tamu saya dengan ukuran 300 kali 368,5 dan tinggi 317 cm. Ada 4 anggota di rumah ini, ada bapak, ibu, kakak, dan adik dengan tinggi badan bapak 161 cm, ibu 153 cm, kakak 148 cm, dan adik 155 cm. Ukuran ruang tamu tersebut masuk standar ukuran ruang tamu Indonesia yang dapat menampung 4-5 orang. Lanjut, Ega. Oke. Ini adalah layout rumah dengan ukuran teras 2 kali 3 meter dan ruang tamu yang berukuran 6 kali 3 meter. Jadi total luas ruang tamu adalah 18 meter persegi. Pembagian ruang tamu ini menggunakan buffet sebagai sekat ruangan sehingga ruang tamu ukurannya menjadi 368 cm dan sisa ruangan di belakang buffet sebagai ruang kerja. Jadi ini merupakan, jadi selanjutnya ada layout sirkulasi manusia. Di sini ada jarak antara di bagian kiri ada jarak antara armchair dengan jendela itu sebesar 17 cm. Dan di sebelah kanan ada space sebesar 38 cm antara buffet dan coffee table. Untuk masalah kabinetry dan lemari-lemari, space ini sudah bagus karena dalam standar ergonomik itu dibutuhkan space minimal 24 cm sebagai working space. Lalu selanjutnya di bagian bawah di sini ada space yang digunakan untuk berlalu lalang. Halo guys. Jadi ini potongannya yang kalau di layout kan itu potongan A aksen itu dari teras ke mana ruang kerja ya tadi ya. Terus kalau buat potongan itu ini bisa dilihat. Kita nggak share screen ya? Lupa. Ya pokoknya ini tuh ada area buat meja sama kursi ruang tamunya. Seluas 200 berapa itu? Ya Allah. Kecil banget. Seluas 262. Oke. Terus apa lagi ya? Udah kayak bisa dilanjut. Oke, lanjut ke armchair. Ega. Kita masuk ke bagian furniture dari ruang tamunya. Ini adalah armchair dengan panjang 57 cm, lebarnya 50 cm, tingginya 83 cm, dan tinggi dari lantai kedudukannya yaitu 43,5 cm.
Bentuk sandaran kursi ini melengkung dengan kurang lebih 15 derajat. Kursi ini dengan material kayu tidak disarankan untuk penggunaan dalam waktu yang lama karena tidak ada bantalan pada dudukan kursi. Kemiringan sandaran punggung tepat, hanya saja jika bersandar terlalu lama punggung tetap akan pegal karena tidak ada bantalan. Ketinggian dudukannya 43,5 cm dan 0,7 cm di atas ukuran antropometri grup presentil 5. Untuk sandaran tangan kurang ergonomis karena bentuknya menyesuaikan bentuk tubuh dengan ukuran tertentu, sehingga siku akan membentuk sudut kurang lebih 45 derajat bagi anak-anak atau remaja. User akan menggunakan kursi ini akan lebih sering mengubah posisi duduk. Dan panjang dudukan kursi ini sangat sesuai. Dudukan kursi miring dengan sudut sekitar 5 derajat sampai 8 derajat, sehingga user akan merasa lebih santai. Lanjut ke slide ke-8. Ini adalah love seat sofa, or chair sebenarnya, dengan panjang 113 cm, lebar 51,5 cm, tingginya 83 cm, dan tinggi dari lantai kedudukannya 43,5 cm. Kursi ini memiliki bentuk sandaran melengkung kurang lebih 15 derajat. Kursi ini menggunakan material kayu tanpa bantalan sehingga tidak disarankan untuk duduk dalam jangka waktu yang lama karena tidak nyaman. Panjang kursi ini dibuat untuk menampung 2 orang saja. Untuk sandaran tangan kurang ergonomis karena bentuknya menyesuaikan bentuk tubuh dengan ukuran tertentu, sehingga siku akan membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, dan tidak disarankan untuk bersandar terlalu lama. User akan menggunakan kursi ini akan lebih sering mengubah posisi duduk. Panjang dudukan kursi sangat sesuai. Dudukan kursi miring dengan sudut sekitar 5 derajat sampai 8 derajat. User akan merasa lebih santai. Ketinggian dudukan 43,5 cm dan ukurannya 0,7 cm di atas ukuran antropometri grup presentil 5. Oke, selanjutnya itu ada buffet cabinet. Jadi ukuran buffet ini besar dan dapat menyimpan banyak barang. Tinggi dari kabinet bawah buffet sesuai dengan standar ukuran P50. Jadi user tidak perlu membungkuk atau untuk mengambil atau meletakkan sesuatu. Untuk kabinet di bagian bawah itu harus dibandingkan dengan presentil paling tengah yaitu P50 di daftar ukuran antropometri di Indonesia. Kabinet ini sudah tergolong ergonomis karena dengan ukurannya ketika user hendak mengambil sesuatu atau meletakkan sesuatu, kabinetnya tidak akan kependekan sehingga user tidak perlu semakin membungkuk, dan kabinet ini juga tidak terlalu tinggi sehingga user bisa nyaman melihat ke arah kabinet dengan lurus dan tegak saat mengambil sesuatu. Untuk kabinet di bagian tengah itu harus dibandingkan dengan presentil paling bawah yaitu P5 dengan tinggi 80 cm dari lantai. Kabinet ini masih dapat diraih oleh presentil 5 yang tinggi raihan tangan secara vertikal yaitu 171 cm. Untuk kabinet tengah yang paling atas dengan tinggi 170 cm dari lantai, seharusnya kabinet ini distandarkan mengikuti grup antropometri presentil kelima. Untuk ukuran di atas itu kabinet tersebut masih dapat diraih oleh presentil kelima, tapi akan lebih nyaman apabila menggunakan bantuan eksternal seperti stool agar bisa lebih nyaman melihat barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Untuk kabinet paling atas di bagian kiri kanan, itu masih dapat diraih oleh grup presentil kelima karena jaraknya dari lantai yaitu 165 cm. Tapi kabinet ini terdiri dari 2 bagian, dan di bagian paling atas itu sama kasusnya dengan
kabinet tengah yang paling atas itu. Jadi masih dibutuhkan bantuan eksternal seperti itu untuk mengambil barang-barang di atas. Selanjutnya, Fikri. Ya, saya akan mempresentasikan soal tentang yang coffee table. Jadi coffee table ini mempunyai dimensi 140 kali 70 kali 50. Nah, kalau kita lihat fungsinya sebagai coffee table buat menaruh camilan, teh, kopi buat tamu, itu sebenarnya ukuran dimensi buat permukaannya udah cukup. Karena ya makanan mau segede apa gitu. Cuma buat tamu ya kan. Tapi kalau ngelihat dimensi meja ini itu udah cukup proporsional dengan ukuran kursi yang ada, yaitu armchair dengan ukuran 57 kali 50 kali 83 dan love seat sofa 113 kali 51,5 kali 83. Terus kalau berdasarkan standar antropometri Indonesia, dimensi D6 itu dari telapak kaki ke tulang ruas, atau gampangnya sampai ke telapak tangan itu sekitar 68,45. Itu kita pakai yang persentil 50. Nah, dengan ukuran segitu tuh jadi kita nggak perlu terlalu membungkuk ketika mau mengambil atau meletakkan sesuatu ketika berdiri. Sudah. Oke, next, pintu Aini. Untuk pintu ini sudah digunakan dengan semestinya untuk pintu masuk ke dalam rumah. Namun ukuran pintu sedikit lebih kecil dari standar pintu Indonesia, yaitu 90 kali 210. Pintu ini hanya memiliki ukuran 90 kali 200 cm. Untuk ketebalan kusen sudah sesuai dengan tebal 6 cm, dan untuk ketinggian gagang pintu atau handle sayangnya belum sesuai karena tinggi dari lantai 103 cm, padahal standar biasanya itu 105 sampai 110 cm dari lantai. Untuk keergonomisan, pintu ruang tamu sudah cukup ergonomis. Tinggian pintu walau kurang tinggi 10 cm dari standar pintu Indonesia, namun tetap bisa dilewati oleh presentil 95. Handle pintu juga sudah cukup ergonomis walau kurang 2 cm dari standar. Karena presentil 5 masih bisa membuka pintu dengan mudah. Oke. Lalu untuk jendela pada ruang tamu tersebut menghadap ke barat dan mendapatkan sinar matahari saat siang dan sore. Untuk ukuran jendela rumah tinggal, nilai perbandingan antara luas jendela dengan luas ruang minimal 1/12 atau 9%. Dan karena ukuran ruang tamu adalah 300 kali 368,5 cm dan jendela adalah 142 kali 164 cm, maka bisa dikatakan untuk pencahayaan jendela memiliki perbandingan 1:5 dengan ruang. Maka ruang tamu sudah sangat cukup mendapatkan cahaya. Saat akan membuka jendela, bukaan atau kuncinya ada di bagian bawah dengan ketinggian 42 cm dari lantai. Itu tinggi dari lantai ke jendela plus tebal bingkainya. Ukuran ini kurang ergonomis karena bahkan untuk presentil 5 harus membungkuk untuk dapat membuka jendela atau bahkan berjongkok. Baiknya ketinggian jendela dari lantai adalah 80 cm mengikuti standar yang ada. Jika ingin ergonomis, antara jendela yang diubah ukurannya atau letak kunci jendela yang diubah agar dapat memenuhi syarat ergonomis. Udah?
Oh, oke. Lanjut, Kia. Oke, selanjutnya slide 14 adalah ventilasi dengan panjang 142 cm, tinggi 19 cm, dan tebal bingkai 6 cm. Syarat untuk teknik ventilasi sebuah ruangan adalah luas lubang ventilasi tetap minimumnya adalah 5% dari luas lantai ruangan dengan jarak lubang ventilasi minimal 80 cm dari plafon. Untuk luas lantainya adalah 11 meter persegi dan luas ventilasi tetapnya adalah 0,4 meter persegi. Sedangkan persyaratan ventilasi minimumnya adalah 5% dari luas ruang, yaitu 0,5 meter persegi. Dan jarak lubang ventilasi dari plafon adalah 123 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa peletakan ventilasi sudah tepat karena lebih tinggi dari orang dengan grup persentil 95, yaitu 173,2 cm, dan tebal bingkai juga sudah sesuai dengan tebal bingkai jendela, namun kurang ergonomis ventilasi ini karena luasnya kurang dari 5 persentil ruang. Dan ruang ini juga tidak menerapkan cross ventilasi atau ventilasi bersilang, sehingga udaranya itu sedikit kurang maksimal, kurang banyak. Mungkin penyelesaiannya bisa ditambah dengan penggunaan kipas angin atau AC. Selanjutnya, slide 15 adalah jam dinding. Tinggi penempatan jam dinding pada ruangan ini dari lantai adalah 189 cm. Pemasangan jam dinding ini agar ergonomis dapat menggunakan parameter dari orang dengan ketinggian paling pendek, yaitu persentil 5, agar saat melihat jam dinding, orang yang pendek tidak perlu mendongakkan kepalanya. Untuk persentil 5 ini di dimensi 7, yaitu tinggi mata dalam posisi duduk adalah 66,6 cm. Dan untuk eye levelnya adalah 30 derajat ke atas dari arah pandang mata. Jarak kursi terjauh ke jam dinding adalah 300 cm. Nah, untuk mengetahui tinggi maksimal eye level atau jarak pandang mata saat posisi duduk, ini adalah bisa dengan menggunakan rumus trigonometri untuk mencari ketinggian eye levelnya tadi. Kemudian ditambahkan dengan tinggi mata dalam posisi duduk, yaitu persentil 5 di dimensi 7 tadi adalah 66,6 cm, sehingga ketinggian maksimal jarak pandangan mata itu adalah 239,8 cm. Maka pemasangan jam dinding pada ketinggian 189 cm ini sudah tepat karena tidak melebihi jarak pandang maksimal mata. Sekian. Yang pertama yaitu kamar tidur. Jadi pada kamar tidur ini memiliki banyak permasalahan. Yang pertama, suhu udara pada kamar sangat tinggi dan rasanya lembab. Karena ceiling dan atap sangat rendah, atap juga terbuat dari asbes, membuatnya semakin panas dan mudah bocor, sehingga menyebabkan jamur pada ceiling. Lalu dinding dan atap retak, karena kamar bersebelahan persis dengan garasi mobil dan juga ada aliran sungai di belakang kamar. Lalu kurangnya ventilasi silang pada kamar. Sudah ada exhaust fan, namun tidak terlalu membantu karena tak ada bukaan lainnya seperti jendela atau yang lainnya. Hanya ada ventilasi kecil
dan itu tidak terlalu membantu. Kemudian pemilihan dan peletakan furnitur sangat random, tidak bertema, dan kurang sesuai dengan kamar yang berbentuk trapesium. Dipan yang ada juga sudah terlalu tua. Kamar berbentuk trapesium memiliki kesan kurang bagus dan menyusahkan penataan furnitur serta interior. Next. Kamar ini memiliki panjang horizontal 400 dan 300 cm dengan lebar 400 cm. Dengan terlalu banyaknya laci membuat kamar ini terlalu penuh. Next. Lalu tinggi kamar juga miring, mengikuti atap yang juga miring, dengan tinggi kurang lebih mulai dari 280 cm. Next. Ini adalah visualisasi penerapan dari kamar yang sudah ergonomis menurut kelompok kami. Bisa dilihat dari penggunaan warna pada dinding. Next. Kemudian juga bisa dilihat dengan penggunaan furniture yang pendek atau yang rendah-rendah. Next. Permasalahan ruang yang ada yaitu pertama, ceiling yang rendah. Ceiling yang terlalu rendah akan menyebabkan ruang menjadi lebih sempit, ruang menjadi mudah panas, dan terbatasnya ruang udara segar. Dan plafon bermaterial asbes berperan dalam menyerap panas yang lebih banyak. Untuk solusinya itu bisa menggunakan cat warna terang pada plafon karena warna terang memberikan efek menjauhkan. Kemudian yang kedua adalah mengecat plafon dengan warna yang sama dengan dinding sehingga plafon terlihat menyatu dengan dinding. Ini memberikan kesan yang luas pada ruangan. Next, menggunakan furniture yang rendah seperti untuk kasur, kemudian rak atau meja pendek. Ini akan memberikan kesan bahwa ruang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, menggunakan warna yang lembut agar tidak menelan ruangan. Seperti penggunaan warna biru yang merangsang pemikiran jadi jernih, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi. Kemudian penggunaan warna hijau memberikan nuansa santai, kemudian juga memberikan kesan menjadi fresh. Next. Permasalahan selanjutnya ada pada plafon yang bocor dan berjamur. Jenis material yang digunakan sebelumnya untuk plafon yaitu gypsum. Bahan ini tidak memiliki daya tahan yang baik terhadap air maupun kelembapan. Apabila hujan turun dengan deras dan atap rumah tidak terpasang dengan benar, maka air hujan tersebut akan menetes hingga permukaan plafon gypsum. Hal ini akan menjadi penyebab utama plafon bocor dan selanjutnya akan menghitam, berjamur, dan menyebabkan ruangan menjadi lebih lembab. Ruangan yang lembab dan berjamur dapat mengganggu kesehatan manusia. Solusi yang dapat dilakukan pertama yaitu mengecek bagian konstruksi dengan langsung melihat bagian mana yang terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan kebocoran. Yang kedua yaitu mengatasi kebocoran pada plafon dengan rangka atap yang lebih baik. Untuk mengatasi kebocoran kembali terjadi, solusinya dapat diatasi dengan memasang pelindung tambahan seperti lapisan plastik tebal dan juga triplek. Yang ketiga yaitu menggunakan cat waterproof agar dapat menjadi barrier untuk menghindari kebocoran air serta elemen-elemen lain dari luar untuk tembus ke dalam. Yang ketiga yaitu jendela yang terlalu sempit. Jendela memiliki fungsi sebagai keluar masuknya udara dan cahaya matahari. Tetapi sebelumnya ruangan ini memiliki jenis jendela yang sangat minim fungsi karena ukurannya yang tidak proporsional dengan ukuran ruangan tersebut. Solusinya yaitu mengganti jendela dengan ukuran yang lebih proporsional yaitu 60 x 80 cm.
Yang kedua yaitu menambah teralis pada jendela agar lebih aman. Solusi selanjutnya agar udara dalam ruangan dapat terjaga dengan baik yaitu dengan menambahkan tanaman. Dengan menambahkan tanaman tersebut dapat meningkatkan tingkat oksigen dalam ruangan yang sangat berguna untuk meningkatkan mood serta meredakan stres. Jenis tanaman yang digunakan pun harus benar-benar tanaman khusus untuk indoor, di mana ketika siang maupun malam akan tetap mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Contohnya yaitu ada pada tanaman sirih gading, lalu tanaman peace lily. Masalah selanjutnya yaitu cat dinding yang sudah semakin jelek kualitasnya. Cat dinding yang sudah terkelupas dan sudah berjamur itu dapat mengganggu kesehatan karena yang terkelupas, ketika cat terkelupas akan menjadi butiran-butiran partikel yang ketika dihirup dapat mengganggu pernapasan. Begitupun juga dengan cat dari dinding yang sudah berjamur itu dapat mengeluarkan udara yang sudah tidak sehat lagi. Cat dinding yang sudah jelek dan berjamur perlu diganti karena cat memiliki fungsi penting yaitu sebagai perlindungan dari air, jamur, dan sinar ultraviolet. Solusinya yaitu dengan mengganti cat dengan kualitas yang baik, dan kedua, pemilihan warna yang baik juga. Warna dapat berpengaruh terhadap luas ruangan dan produktivitas seseorang. Warna yang digunakan sebagai solusi dari kamar yang sempit yaitu memanfaatkan warna terang agar terasa lebih luas. Warna yang kami gunakan yaitu pada ruangan ini warna putih sebagai warna utama agar ruangan bisa terasa lebih luas, serta tambahan aksen warna untuk mendukung produktivitas seseorang dalam kamar tersebut, yaitu warna biru yang dikenal dapat membuat seseorang lebih fokus saat mengerjakan tugas. Lalu aksen warna hijau dan abu-abu netral yang bisa membuat orang terasa lebih fresh setelah lama bekerja. Permasalahan yang terakhir yaitu keramik yang sudah retak. Keretakan keramik ini mungkin disebabkan oleh campuran takaran antara kedua semen dan pasir yang tidak sesuai. Lantai tersebut tidak direndam dalam air selama kurang lebih 1 jam. Lantai memikul beban yang cukup besar. Lapisan di bawah lantai keramik memiliki tekstur yang lembab serta berjamur. Permukaan lantai keramik yang tidak merata akibat kontur tanah. Dan kemungkinan juga keramik yang memiliki kualitas standar. Apapun penyebabnya, dari keramik yang sudah retak, itu dapat mengganggu aktivitas seseorang dan bisa menjadi hal yang membahayakan seseorang dengan membuat luka, tersandung, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kami merombak ulang lantainya dan memasang kembali keramik dengan kualitas yang lebih baik dengan cara yang lebih sesuai agar lantai tersebut bisa tahan lebih lama dan awet. Yaitu dapur. Eagles. Ini adalah foto dapur yang akan kita renovasi. Next. Dan ini adalah layout dapur dengan luas 225 kali 300. Di sebelah kiri ada counter dengan sink dan kompor, dan di sebelah kanan ada lemari buffet. Next. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya ventilasi udara. Kurangnya ventilasi pada dapur menyebabkan ruangan lebih panas. Ditambah dengan banyaknya uap panas yang dikeluarkan saat memasak dengan kompor. Solusinya adalah penambahan cooker hood di atas kompor. Fungsi cooker hood adalah menghisap dan menyedot udara kotor, bau dan panas karena aktivitas di dapur. Sehingga cooker hood menjaga udara dapur tetap bersih dan sehat. Penambahan bukaan seperti jendela atau ventilasi. Menambah bukaan juga sebagai pergantian udara bersih dan kotor, dan ruangan juga tidak menjadi pengap. Next.
Permasalahan yang kedua adalah banyaknya barang yang berceceran dan tidak terorganisir. Banyak barang yang tidak digunakan tidak sebanding dengan storage yang dimiliki di ruangan ini, sehingga barang pun diletakkan di mana-mana dan tidak terorganisir dengan baik. Ruangan pun menjadi lebih sempit karena banyaknya barang. Solusinya adalah penambahan storage seperti drawer atau kabinet bawah dan atas atau floating shelf pada dinding. Penyimpanan pada dinding ini sangat membantu ruangan yang sempit karena tidak memakan space yang banyak. Next. Fikri. Permasalahan yang ketiga yaitu luas dapur yang sempit. Karena seringnya dapur dipakai untuk sebuah acara, jadi dapur perlu diperluas agar lebih nyaman dan tidak sumpek ketika memasak lebih dari satu orang. Solusinya yaitu menghancurkan dinding sebagai sekat antara ruang santai sama dapur. Jadi nanti ruang santai sama dapur itu menyatu, gak ada sekatnya. Lanjut. Terus ini layout yang tadi dindingnya sudah dihancurkan. Jadi ruang santai sama dapur itu menyatu. Next. Terus permasalahan nomor 4 yaitu tempat sampah yang tidak dipilah. Salah satu penyebab sampah berbau menyengat adalah proses pembusukan sampah organik yang terperangkap di dalam plastik dan jenis sampah anorganik lain, sehingga proses dekomposisi terjadi secara anaerobik dan mengeluarkan gas metana yang berbahaya bagi tubuh. Solusinya yaitu membeli tempat sampah pilah. Jadi ini tuh sampahnya dipilah antara organik sama anorganik. Terus tempat sampah ini dapat dimasukkan ke dalam kabinet sehingga lebih rapi karena tidak terlihat dari luar. Terus memberikan pengharum ruangan karena bau sampah yang menyengat dapat mengganggu ruangan ketika memasak. Jadi dapat dihilangkan dengan pengharum ruangan berbau lemon sama kopi atau kopi. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak untuk Ibu sudah meluangkan waktunya menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.